Oke, hari ini kita eh, akan mulai berdiskusi ya. Kita berdiskusi saja ya terkait tentang sistem informasi keperawatan. Ya, jadi kira-kira tadi ada yang sudah mengisi pre-test yang saya kirim? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ada yang ingin menjawab sebelum saya jelaskan apa yang kalian ketahui tentang sistem informasi keperawatan? Beda ya dengan sistem informasi rumah sakit, karena itu secara general rumah sakit, tapi kalau sistem informasi keperawatan itu fokus kepada nursingnya. Coba silakan satu orang, siapa yang bisa memberikan masukan terkait sistem informasi keperawatan. Sistem informasi keperawatan itu adalah yang mana sistem yang kita gunakan dalam keperawatan dalam melaksanakan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Oke, baik. Itu sistem informasi keperawatan ya. Oke, jadi ada berapa unsur dengan ibu siapa tadi? Maaf. Dengan Desi Meliazik, Pak. Ibu Desi Meliazik ya. Oke, baik. Ya, ada beberapa unsur terkait sistem informasi keperawatan ya. Itu di dalamnya ada keilmuan ya, keilmuan keperawatan, ada keilmuan komputer dan keilmuan informasi ya. Jadi ketiga bidang ilmu ini ya disatukan dan menjadi nursing information ya. Jadi informasi keperawatan. Nah, nanti kita lihat ada beberapa bentuk ya. NI itu ya, nursing information itu ada beberapa bentuk yang hari ini sedang tren-trennya ya. Oke. Ya, nursing information atau NI ya, menurut Greb dan Koran tahun 1989 dalam Haber 2006 yang mendefinisikan bahwa NI sebagai kombinasi dari ilmu komputer ya, ilmu informasi dan ilmu keperawatan. Nah, untuk membantu mengatur dan memproses data. Nah, informasi dan pengetahuan keperawatan guna mendukung praktik pelayanan keperawatan. Nah, jadi ketiga bidang ilmu ini dijadikan menjadi satu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja di rumah sakit boleh sharing apakah ada yang Bapak Ibu ketahui teknologi yang berbasis nursing information di dalam di rumah sakit Bapak Ibu. Ada, Pak. Ya, seperti apa Ibu? Mohon di-sharing, kita sharing. Seperti kalau di rumah sakit itu ada seperti SIM-RS, kemudian ada yang seperti berbasis komputer seperti klik data pasien. Yang mana ada satu aplikasi tentang klik data pasien yang mana pasien bisa mendaftar terlebih dahulu, kemudian baru nanti bisa ke rumah sakitnya untuk mendaftar untuk melanjutkan proses pengobatan selanjutnya. Oke, itu untuk klik apa tadi? Klik data atau klik data pasien. Klik data pasien ya. Rumah sakit lain ada atau sama ya yang digunakan? Pak, izin Pak, biasanya di rumah sakit kami Pak, SIM-RS itu mencakup pengobatan pasien, pemeriksaan selama pengobatan pasien, misalnya pemeriksaan hasil-hasil lab atau pemeriksaan radiologi seperti itu Pak. Itu di rumah sakit Ibu ya. Rumah sakit mana kalau boleh saya tahu? Dia bekerja di rumah sakit Mitra Sejati Pak. Mitra Sejati, oke, baik. Ada lain Bapak Ibu yang berbeda mungkin dengan rumah sakit Mitra Sejati dengan rumah sakit yang tadi yang pertama di rumah sakit mana Bu? PSUD Yulidin Awe Tapatuan Aceh Selatan Pak. Baik, kita lihat proses perkembangan dari evolusi komunikasi tersebut ya. Jadi
Yang pertama itu dulu, pada zaman dulu adalah pada 4.000 tahun yang lalu ya, manusia itu sudah menulis ya, menggunakan tulisan tangan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, yaitu 4.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Jadi dulu mungkin tulisannya ada di batu ya, di tanah ya, di dinding gitu. Tapi biasanya kalau dulu itu di batu ya, di batu. Itu dari situlah mereka berkomunikasi dan bertukar informasi ya. Baru mungkin berubah ke kertas, baru dikirim menggunakan merpati ya. Itu evolusi dari perubahan bagaimana manusia di muka bumi berkomunikasi ya. Selanjutnya setelah menulis ya, dimulai dengan printing area ya, dimana ketika Johann Gutenberg itu menciptakan mesin pertama kali ya, mesin pada tahun 1450 itu mencetak untuk pertama kalinya. Nah, disitulah print itu dikenal ya sebagai media cetak. Ya, jadi pada saat tahun 1450 itu pertama sekali media cetak itu ada ya, baik itu koran, majalah, tapi majalahnya itu mungkin majalah yang sudah jadul ya, sudah lama. Nah, selanjutnya berevolusi lagi ya ke telecommunication area. Nah, era ini dimulai ketika Alexander dan Graham Bell itu menemukan telepon ya, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan jarak jauh ya. Era ini merupakan acuan dari perkembangan teknologi informasi. Selain ditemukannya telepon, ditemukan pula telegraf atau radio ya. Jadi pada masanya si Alexander ini pertama sekali ya, namanya saja sudah Alexander Graham Bell ya. Jadi Bell itu kan memanggil ya. Jadi itu pertama kali ada telepon ya. Bahkan ditemukan juga telegraf dan radio pada masa itu. Nah, berevolusi kembali ya menjadi interactive communication area. Nah, ditandai dengan diluncurkan pertama sekali satelit keluar angkasa pada tahun 1957. Ya, satelit memungkinkan informasi semakin mudah didapatkan ya. Selain itu, sudah ada laptop, komputer ya, telepon genggam pun sudah mulai ada pada masa itu. Tapi dalam bentuk yang masanya ya, tidak seperti yang sekarang ya. Kalau handphone kita kan berevolusi juga, mulai dari dulu Nokia ya, Nokia yang hanya segenggam itu ya, sampai sempat menjadi BlackBerry ya, BlackBerry sampai sekarang ya sudah ke iPhone 15 Pro ya. Itu adalah bentuk evolusi dari teknologi dalam bidang komunikasi. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang masih mengirim surat? Tidak ada ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita ke tren dan isu dalam nursing di bidang informasi, teknologi, keperawatan ya. Nah, sekarang banyak ya AI ya. AI itu adalah artificial intelligence. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan ya. Banyak sekarang robot-robot medis ya, aplikasi-aplikasi ya. Bahkan untuk mendeteksi diagnostik awal pun ada tuh, dari handphone ada aplikasi di Play Store bagaimana mendeteksi awal untuk pasien dengan stroke ya, deteksi dini stroke ya, itu ada. Nah, itu sudah berevolusi menjadi teknologi ya, teknologi kecerdasan buatan ya. Jadi ada juga telehealth ya, atau telenursing ya, itu seperti Halodoc ya. Halodoc itu kan Bapak Ibu sepertinya sudah familiar dengan Halodoc. Nah, itu menjadi perubahan bagaimana kita berkomunikasi lebih cepat ya, lebih cepat dengan tim medis
ya. Ada rekam medik digital ya seperti yang di rumah sakit ya, itu ada SIM RS dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk dari evaluasi untuk perubahan dalam bidang keperawatan atau kesehatan. Ya, edukasi kesehatan berbasis digital juga ada. Sekarang sudah banyak video-video di platform ya, baik YouTube, baik video yang lain ya, video-video di aplikasi yang lain itu untuk mengedukasi terkait kesehatan ya. Banyak kok sekarang di Play Store saya lihat itu aplikasi-aplikasi untuk edukasi ya, edukasi untuk HIV, edukasi untuk diabetes, edukasi untuk stroke, kanker dan lain sebagainya. Nah itu yang buat adalah mahasiswa-mahasiswa keperawatan yang melakukan penelitian inovasi membuat aplikasi tersebut gitu. Ya, jadi saya mendorong juga untuk Bapak Ibu ya, silahkan nanti ngambil skripsinya yang mencakup teknologi, karena sekarang kita sudah mencakup teknologi ya. Jadi contohnya judulnya adalah penyusunan aplikasi dinamakan aplikasinya sebagai edukasi audio visual pasien diabetes. Nah itu, jadi Bapak Ibu jadi mohon coba dibaca artikel, banyak itu inovasi keperawatan. Bahkan kemarin saya ada sempat baca itu di salah satu universitas ya, negeri di Indonesia itu sudah membuat robot untuk membantu perawat. Nah robotnya itu adalah dia seperti troli yang kita bawa biasa untuk melakukan tindakan. Nah hanya saja robot itu dia bisa berjalan sendiri dan memberikan apa yang kita minta. Misalnya robot, saya minta kasa, ya dia berikan pada tangannya, nanti dikasih ke perawat. Nah memang secara care itu manusia itu tidak bisa digantikan dengan robot. Oleh karena itu kalau keperawatan robotnya itu hanya membantu kita, dia tidak akan bisa langsung kepada pasien. Kan kita tidak mungkin robot silakan infus pasien itu, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi yang ada pasiennya juga nanti takut gitu ya. Jadi walaupun dokter-dokter sekarang di kamar operasi itu sudah menciptakan robot untuk membantu operasi ya, tetapi saya lihat robot tersebut hanya membantu, tidak sepenuhnya melakukan operasi tersebut. Begitu juga dengan perawat ya. Jadi jangan sampai bentuk rasa caring kita ke pasien itu diambil oleh robot. Nah, robot kan tidak hidup ya, hanya kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, artinya dia tidak ada rasa empati, tidak ada rasa simpati, ya, tidak ada rasa agar pasien itu bisa cepat sembuh. Berbeda dengan manusia, kita sentuh saja itu mungkin pasiennya bisa sembuh. Nah, begitu. Karena kita memiliki rasa simpati dan empati kepada pasien tersebut. Ya. Dapat dipahami Bapak Ibu semuanya? Bisa Pak. Ya, oke. Dampak teknologi informasi pada penggunaan asuhan keperawatan, ya. Jadi ada 6 dampak dari teknologi informasi pada penggunaan asuhan keperawatan. Nah, yang pertama itu adalah biaya, ya. Kalau ada teknologi informasi, pasti biayanya akan menurun, ya. Penghematan biaya dari penggunaan kertas, ya, penggunaan ATK, karena semua sudah berbasis komputer. Yang kedua adalah ruang, ya, penghematan ruangan dalam penyimpanan arsip. Nah, kalau nggak banyak pendokumentasian melalui kertas, ya, itu pasti ruangan di nurse station itu tidak banyak kertas-kertas, tidak perlu ada map yang lainnya, karena semua sudah terarsipkan itu di komputer, ya. Itu jauh lebih baik daripada di sana ada kertas, semua kertas. Kita melihat pun tidak rapi. Tapi tergantung lagi rumah sakitnya sih. Kebanyakan yang sudah seperti itu adalah rumah sakit internasional.
Nah, dalam segi waktu ya, penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Nah, kalau kita yang rekam medis itu data pasien itu kalau nggak salah saya berapa kali dimusnahkan, misalnya 5 tahun sekali kah, 5 tahun yang sudah masanya 5 tahun dimusnahkan, atau 10 tahun. Kalau di rumah sakit Bapak Ibu gimana? Di tempat saya 10 tahun, Pak. 10 tahun ya. Iya, Pak. Ada yang lain? Di tempat lain ada semua rata-rata 10 tahun ya. Karena itu sudah menjadi SOP Kemenkes saya rasa terkait data ya rekam medis pasien. Oke, selanjutnya dalam segi efisiensi ya, mencari informasi dengan cepat membantu pengambilan keputusan ya. Nah, ketika kita mencari data, dokumen ya, data pasien, dokumen pasien, ini lebih menjadi efisiensi ya. Karena apa? Datanya cepat kita peroleh dan keputusan yang kita ambil untuk tindakan apa itu lebih cepat daripada kita harus mencari-cari dulu arsipnya, kita melihat dulu datanya. Nah, ini datanya seperti ini ya, jadi kita ngambil keputusannya untuk lakukan tindakan ini itu lama ya. Lebih bagus coba kita buka melalui sistem ya, ada rujukan beberapa tindakan juga nantinya. Nah, selanjutnya dari segi efektif ya, meningkatkan produktivitas kerja. Nah, memang lebih produktif ya. Waktu kita juga tidak terlalu banyak menghabiskan untuk mencatat. Oke, nah sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kita sharing. Mungkin Pak, saya bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa? Saya Nisi Meliazik dari Tapak Tuan, ingin bertanya Pak, Ya, bagaimana dampak dalam sistem bagaimana dampak teknologi informasi itu dalam sistem keperawatan jika suatu saat sistem yang kita gunakan tersebut error? Sistem yang kita gunakan tersebut error. Oke. Ada lagi? Saya tampung dulu atau saya langsung jawab? Ada lagi? Tidak ada. Oke, baik. Ya, jadi bagaimana dampaknya nanti di bidang keperawatan ketika sistem informasi yang kita gunakan itu error? Sebenarnya kalau error ya sudah sangat berdampak fatal ya. Berdampak fatal itu karena mulai dari penginputan pasien ya sampai kepada pasien pulang, penginputan pasien masuk, perawatannya sampai pasien pulang itu menggunakan sistem itu. Nah, bagaimana kalau itu error ya? Apakah nanti mungkin errornya itu di perawatannya ya, kita nginput apa yang kita lakukan itu sudah tidak sesuai yang keluar. Nah, itu pasti berdampak buruk. Nah, tetapi untuk sistem informasi itu angka errornya itu hanya 0,0001%. Mengapa demikian? Ya, untuk sistem informasi itu dibuat oleh IT, bukan oleh perawat. Nah, tetapi tim pembuatannya itu adalah bidang keilmuan tersebut. Mengapa demikian? Karena di dalamnya itu ada ilmu kesehatan masyarakat, ada ilmu kedokteran, ada ilmu keperawatan, ada ilmu farmasi, ya, ada ilmu gizi, ada ilmu kebidanan, ya. Jadi ilmu para pakar ini ya membuat satu sistem dengan IT ya untuk menjadikan ini adalah sistem informasi di rumah sakit. Nah, itu pasti sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas ya, pengujian aplikasi. Nah, kalau memang error pasti akan diperbaiki pada saat pengujian ya, pada saat pengujian aplikasi tersebut. Tetapi kalau misalnya dalam seiring berjalannya waktu aplikasi sistemnya sudah digunakan tetapi error, itu biasanya sistemnya akan ditarik kembali dan langsung diperbaiki begitu. Nah, hanya saja ketika saat itu bagaimana dampaknya, ya pasti berdampak buruk ya, terkhusus untuk bidang keperawatan ya. Hanya saja kan memang sistem itu sudah kecerdasan buatan.
kan dia berkolaborasi dengan kita ya. Bagaimana kita mengetahui dia itu error, kan itu atas pikiran kita, atas ilmu yang kita miliki. Nah, kalau kita memiliki ilmu itu, kita lihat di komputer, oh kita klik ini kok nggak sesuai ya dengan intervensinya, diagnosanya berjalan nafas tidak efektif, tetapi rujukan intervensinya itu adalah pola nafas tidak efektif. Dari mana kita tahu? Kan kita belajar ya, kita punya referensi itu di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita. Nah, sehingga ketika itu kita anggap oh itu salah, ya pasti kita melapor kepada pihak manajemen rumah sakit. Itu sistemnya lagi salah atau gimana? Kenapa keluar diagnosa ini tapi rujukannya untuk diagnosa lain? Nah, itu juga butuh bantuan dari kita sebagai perawat dan tim medis lainnya. Ketika melihat sistem informasi itu salah, ya mohon dilaporkan, jangan didiamkan. Nah, tapi lebih buruknya adalah ketika kita tahu sistem informasi itu salah, tapi banyak perawat di luar sana yang tidak mampu dalam segi pengetahuannya, ya, sehingga mengikuti saja. Nah, itu yang salah. Nah, itu gunanya upgrade ilmu. Upgrade ilmu seperti apa? Nah, seperti yang Bapak Ibu jalani sekarang. Bapak Ibu mengupgrade ilmu dari D3 menjadi S1. Walaupun ilmu-ilmu pengetahuan Bapak Ibu di lapangan itu mungkin jauh lebih banyak, kan? Tetapi di era sekarang, ya, di era sekarang banyak pengetahuan baru yang sudah berevolusi di bidang keperawatan dari pengetahuan yang lama ke yang baru, ya. Itu banyak. Nah, itu gunanya Bapak Ibu juga upgrade ilmu. Ya, seperti itu Ibu Nesi Meliazi. Baik, Pak. Ya. Oke, tadi saya kalau begitu ya untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini Bapak Ibu.